Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, setia-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berakhir. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang akan menyapa kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk ditanami benih firman Tuhan, hingga kami dapat berbuah menjadi dampak bagi lingkungan sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap sambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus berbicara tentang sikap dalam ibadah, khususnya tentang penghormatan terhadap Tuhan dan peran masing-masing pria dan wanita. Pada masa itu, menutup atau membuka kepala saat berdoa melambangkan sikap hormat dan ketertiban sesuai budaya setempat. Ibadah bukan hanya soal bentuk luar, tetapi sikap hati yang menghormati Tuhan dan menghargai tatanan yang Ia tetapkan. Pada zaman itu, wanita yang tidak memakai tutup kepala menandakan wanita tersebut adalah wanita yang tidak benar. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa wanita-wanita yang mengikuti ibadah pada zaman itu harus memakai penutup kepala supaya mereka tidak dicurigai sebagai wanita yang tidak benar. Mereka tetap menghargai tatanan masyarakat pada zaman tersebut. Kadang kita terlalu fokus pada cara ibadah, tetapi lupa inti utamanya, yaitu hati yang tunduk dan menghormati Tuhan. Yang Tuhan cari bukan kesempurnaan penampilan, tetapi kerendahan hati dan penghormatan kepadanya. Paulus menegur jemaat Korintus karena menyalahgunakan perjamuan Tuhan. Mereka datang bukan untuk bersekutu dalam kasih, melainkan untuk makan dan minum sendiri-sendiri tanpa peduli sesama yang kekurangan. Satu sisi perjamuan kudus memang adalah saat untuk mengingat betapa besar kasih Yesus yang rela disalibkan bagi kita. Karena itu perjamuan kudus haruslah lahir dari hati yang hormat kepada Tuhan. Namun di sisi lain perjamuan kudus juga adalah sebuah panggilan untuk hidup bersama di dalam kasih, kesatuan, dan pertobatan. Karena itu, egoisme tidak boleh ada di dalam persekutuan kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah sebuah bentuk ibadah yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan percayakan untuk kami melayani dengan keadaan kami sekarang ini, tolonglah kami untuk tetap berkomitmen setia dalam panggilan kami. Entah kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja sekuler, kiranya Tuhanlah yang dimuliakan dan dipuji di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.